Menjelang diberlakukannya penerapan tatanan hidup baru atau new normal pada dunia perkantoran dan industri, Yayasan Buddha Suci Indonesia semakin memperketat aturan protokol kesehatan di lingkungan kerja. Selain itu, sejumlah pemeriksaan kesehatan juga diberikan untuk menjaga imunitas para pekerja agar tetap aman dan nyaman saat bekerja. Keberlangsungan stabilitas ekonomi mendorong masyarakat untuk tetap menjaga produktivitas di tengah pandemi COVID-19 dengan memulai tatanan hidup yang baru. Tatanan dan kebiasaan baru yang berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat inilah yang disebut sebagai new normal. Lantas, sudah siapkah Indonesia menjalankan pola hidup new normal tersebut? Rencana pemerintah Indonesia untuk menerapkan tatanan hidup baru ini pun masih menjadi kajian sejumlah pihak. Kalau pandemi sudah waktunya mereda, itu akan ada transisi untuk pengurangan pembatasan. Tidak seperti dulu sebelum terjadi pandemi, ya kan? Antara lain adalah masyarakat akan bekerja dengan situasi yang berbeda karena harus melakukan perilaku-perilaku yang untuk mengurangi risiko penularan. Karena ancaman terhadap virus corona ini selalu ada, dan itu yang membuat kita harus waspada, meningkatkan kewaspadaannya. Selain masyarakat sosial, dunia usaha dengan mobilitas pekerja yang tinggi juga dapat berpengaruh pada tingkat kurva penyebaran COVID-19. Menjelang diberlakukannya tatanan hidup baru, protokol kesehatan di tiap-tiap lingkungan kerja terus ditingkatkan untuk semakin mendisiplinkan serta melindungi para pekerjanya. Kementerian Kesehatan pun telah menerbitkan beberapa aturan panduan pencegahan COVID-19 di perkantoran. Di antaranya adalah membentuk tim penanganan COVID-19, pengaturan bekerja dari rumah, hingga mewajibkan pekerja menggunakan masker. Pasca PSBB, penerapan physical distancing atau jaga jarak, menyediakan transportasi khusus pekerja jika memungkinkan, dan menerapkan gerakan masyarakat hidup sehat tetap diberlakukan. Protokol kesehatan ini juga diterapkan di Yayasan Buddha Suci Indonesia, mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, mencuci tangan, pemakaian masker, hingga menjaga jarak saat berada di lingkungan kerja. Tak hanya itu, untuk memberikan keamanan dan kenyamanan saat menjalankan tugasnya, pemeriksaan berupa rapid test juga diberikan kepada para seniman bangunan yang bekerja membangun gedung suci hospital dengan harapan lingkungan bekerja dapat terbebas dari penyebaran virus. Kalau untuk resiko dari seniman bangunan sendiri, karena kita tahu untuk seniman bangunan tempat tinggalnya juga nggak satu-satu, kebanyakan mereka di bedeng. Untuk penularan itu kan sangat mungkin terjadi. Selain anjuran protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah, menjaga imunitas tubuh juga menjadi sesuatu yang penting dilakukan para pekerja di masa pandemi. Untuk itu, perhatian juga diberikan kepada karyawan, salah satunya dengan memberikan pemeriksaan kesehatan gratis, meliputi pemeriksaan gula darah, kolesterol, dan asam urat bagi karyawan. Menurut saya sih ini bagus banget sih. Jadi kita bukan cuma sendiri-sendiri ya yang aware sama kesehatan, tapi karena perusahaan juga cukup memperhatikan, jadi kita juga lebih tahu. Ketika udah tahu hasilnya, kita jadi lebih peduli lagi sama diri sendiri. Peraturan dan kebijakan telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun keberhasilan penerapan tatanan hidup baru sangat ditentukan oleh kedisiplinan masyarakat dan kesadaran kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan. Stephanie Simatupang, Tim Liputan, The ITV.